Oke, bintang 1, bintang 2, bintang 1, bintang 2, dan bintang 2. Untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video atau pin komentar. Base nomor 1. Nah, oke, jika kalian sedang mencari base TH12 dengan tujuan untuk membuat lawan yang menyerang base kalian, berpotensi sangat tinggi sekali hanya bisa mendapatkan satu bintang saja, saya rasa tidak ada salahnya jika kalian coba gunakan base yang satu ini. Nah, jadi untuk base ini namanya yaitu ring base. Dan untuk desain ring base ini, dia memang sengaja dibentuk untuk membuat lawan yang menyerang base kalian kemungkinan besar gagal menghancurkan Town Hall. Karena jika kita lihat ya di sini untuk penempatan posisi TH-nya itu berada di pusat base, yang dimana area pusat base kita itu dikelilingi oleh area spasi kosong yang bisa mengacaukan penargetan pasukan lawan. Terlebih lagi untuk pasukan yang bertipe penyerang target bebas terdekat, itu tentunya akan lebih sulit lagi untuk menarget area pusat base kita ini. Nah, terlebih lagi di sini kita juga dilindungi oleh semua pertahanan yang melingkari area pusat base kita ini. Dan oke, di sini untuk saran bantuan klan kastil yang cocok kepada tipe base seperti ini adalah yang memiliki hit point tinggi. Base nomor 2. Oke, untuk base ini mungkin bisa saya bilang konsepnya hampir mirip dengan konsep ring base. Nah, tapi di sini yang membedakan antara base ini dengan ring base yaitu adalah jika ring base itu biasanya yang dilindungi di area pusat base-nya adalah berupa Town Hall. Nah, sedangkan untuk base kali ini yang dilindungi di area pusat base-nya yaitu adalah Eagle Artillery. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih dari dua kondisi tersebut. Mungkin jika Town Hall kan dia bisa ditarget oleh mesin Zeppelin atau juga mesin pelontar kayu. Nah, tapi kalau berupa bangunan pertahanan seperti Eagle Artillery ini, dia tentunya bisa aman dari penargetan mesin pengepungan yang sudah saya sebutkan barusan. Dan tentunya hal ini akan membuat semakin aman lagi bangunan pertahanan Eagle Artillery kita ini dari penargetan pasukan lawan. Dan alhasil pertahanan pusat base kita ini bisa dengan bebas menyerang pasukan lawan tanpa secepatnya bisa serang balik bagi pasukan lawan. Nah, lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang cocok kepada tipe base seperti ini adalah lagi-lagi yang memiliki hit point tinggi. Base nomor 3. Nah, oke, kita lanjut ke base berikutnya. Di sini ada sebuah base yang bisa saya kasih nama base jebakan TH. Dan pastinya kalian langsung sadar kenapa base ini saya beri nama seperti itu. Yap, jadi di sini jika kita lihat ya, hampir semua jebakan yang kita miliki itu saya posisikan di sekitaran area TH dengan tujuan jika ada lawan yang menyerang base kita ini dan memulai penyerangannya dari area TH sini, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan banyak yang mati gitu. Terlebih lagi di sini juga dibantu oleh efek ledakan TH. Tentunya akan membuat area ini semakin panas lah ya bagi pasukan lawan. Nah, terlebih lagi juga di sini sisa-sisa dari pasukan lawan yang berhasil selamat dari area TH kita ini masih memiliki tugas yang sangat banyak sekali di area sini, yaitu harus menghadapi 3 Inferno dan juga Eagle Artillery, yang dimana pertahanan yang sudah saya sebutkan barusan agak lumayan susah juga ya untuk ditarget di sini. Dan oh ya, jangan lupakan juga pertahanan dari hero kita ini. Nah, dengan kondisi seperti itu dan kondisi pasukan lawan yang sisa sedikit, saya ragu sih pasukan lawan bisa berhasil gitu. Lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang cocok kepada tipe base seperti ini adalah yang memiliki hit point tinggi.
Base nomor 4. Oke, lanjut di sini ada sebuah base yang sangat rekomendasi sekali untuk kalian karena untuk base ini dia bisa lumayan cukup bertahan ya dari serangan seperti strategi Queen Walk dan juga strategi serangan pasukan keroyokan atau spam. Nah, untuk pertanyaan kenapa base ini lumayan bisa bertahan dari pasukan keroyokan, yaitu karena di sini untuk pertahanan krusial kita itu dia saling berseberangan, yaitu di area sini ada Town Hall yang bisa mengeluarkan pertahanan Giga Tesla dan di area seberang sini ada pertahanan Eagle Artillery kita. Jadi untuk lawan yang bermain pasukan keroyokan harus mikir nih mau turun pasukan di area mana. Jika dari area TH, setidaknya ulti dari Grand Warden akan terpakai di awal, atau mau turun pasukan dari area Eagle Artillery dengan resiko TH akan menjadi target terakhir dan ada potensi gagal untuk dihancurkan dan ya alhasil dapat 1 bintang gitu. Nah, sekarang untuk kenapa lumayan bisa bertahan dari strategi serangan Queen Walk, ya sangat jelas lah ya, di sini semua pertahanan krusial kita sangat susah untuk dijangkau oleh hero ratu. Nah, lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang cocok kepada tipe base seperti ini adalah yang bisa dengan cepat menargetkan hero ratu atau bisa juga yang memiliki hit point tinggi. Base nomor 5. Nah, oke, untuk base ini bisa saya bilang sih hampir benar-benar mirip ya untuk konsepnya dengan base nomor 4 sebelumnya. Nah, tapi mungkin yang menjadi nilai plus dari base ini ketimbang base sebelumnya, yaitu di sini jika kita lihat ya, penataan temboknya yang membentuk labirin seperti ini. Tentunya akan semakin mempersulit lagi bagi lawan yang bermain pasukan spam darat karena rute perjalanan dari pasukannya akan menjadi susah untuk ditebak. Dan terlebih lagi juga di sini pada base ini ada beberapa sudut yang temboknya sengaja dibikin putus. Nah, tapi tentunya bukan untuk mempermudah lawan ya, melainkan di sini tujuan dari base yang temboknya dibikin putus seperti ini adalah untuk membuat penargetan dari wall breaker menjadi tidak jelas. Karena misalnya mau menargetkan area sini, malah kesana larinya. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk lebih mempersulit lagi bagi pasukan lawan yang penyerang jarak jauh untuk masuk lebih dalam ke area base kita ini. Karena akses masuknya ya cuma satu petak kecil doang gitu. Lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang cocok kepada tipe base seperti ini adalah lagi-lagi yang bisa dengan cepat menargetkan hero ratu atau bisa juga yang memiliki hit point tinggi. Base nomor 6. Dan oke lah, seperti biasa, ini adalah base pelengkap saja ya. Jadi jika kalian pengen tampilan base kalian lebih rapi dan lebih tersusun, mungkin kalian bisa coba gunakan base ini. Atau mungkin juga buat kalian yang baru naik ke TH12, saya rasa desain base seperti ini akan lebih mempermudah kalian untuk menyeleksi bangunan yang pengen kalian prioritaskan untuk di-upgrade. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga